سبحان من ذكره عز للذاكرين فهو الجليس له الله سبحان من ذكره عز للذاكرين فهو الجليس له الله شيخ قشم
Imam Bukhari lahir ba'da Jumaat 194 Hijriat di desa Bukhara yang barakat. Selagi kecil ayahnya wafat, hidup yatim dan buta mata. Ibunya selalu doakan matanya hingga Allah sembuhkan matanya, terang melihat sempurna mata. Usia 10 hingga 11 tahunan, ribuan lebih hadis Nabi hafalkan. Usia 16 hingga 18 tahunan, ke Mekah hingga mengarang kitaban. Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, usia kecil hafalkan hadis Nabi 70.000 hanya sekali mandangi, langsung hafal itu hadis-hadis Nabi. Dari 6 hadis kutubus sittah, paling sahih hadis sahih Bukhari lah. Imam Muslim muridnya berkata, Imam Bukhari doktor hadis para ulama. Imam Bukhari zuhud pemberani, puji-puji dan cela tak beliau peduli. Hafal Al-Quran, hafali Quran, tekun solat malam, tarawih 3 malam, Quran khatam. Ayahnya Ismail warak bersifat, harta yang halal selalu didapat. Hingga Imam Bukhari berkata, aku memakan hanya harta ayahku saja. Setiap hadis yang ia tuliskan diikuti 2 rakaat solat sunnatan. Di raudhah Nabi ia bacakan, tidur bermimpi Nabi membenarkan. Kelebihan kitab Sahih Al-Bukhari dibaca atau dibawa berlayar pergi, susah mudarat tak menimpa diri, dan selamat di jalan hingga kembali. Beliau wafat malam Idul Fitri di Khartanak, negeri Samarkandi, tahun 256 Hijri, dalam usia 62 Hijri. Syekh Abdul Wahid bermimpi melihat kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat nunggu-nunggu melihat, ternyata Imam Bukhari wafat 3 lapis kapan. Seperti Nabi, lubang kuburnya pun sangatlah wangi. Manusia datang sini berganti, ngambil barokahnya yang dicintai Nabi. Syekh Muhammad Arsyad dilahirkan malam Khamis 15 Sabaran di desa Lokabang. Beliau kelahiran tahun 1122 Hijriahan, Masihi 1710 Miladiahan. Dari Abdullah Aminah ayah ibuan, beliau anak yang cerdas berbakatan, hingga ke istana dipinta oleh sultan. Di istana dididik Maulana, membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Sultan pun melihat cerdas Maulana, menyimak ilmu-ilmu agama. Timbullah hasrat hati sultan, lanjutkan ke Mekah memperdalam ilmuwan. Sebelum berangkat sultan pun nikahkan dengan bajut wanita istana salihat. Dikala bajut hamillah, tibalah sudah kapal mau ke Mekah. Sang istri setia menantilah, berangkat Maulana pun ke negeri Mekah, menunaikan haji menimba ilmuwan. 4 serangkai mengaji berteman, Banjar, Jakarta, Palembang, Bugisan, semuanya pun sama asal Indonesiaan. 4 serangkai selalu bersama, menuntut ilmu dengan guru yang sama. Abdul Wahab Bugis, Abdul Somad Palembani, Abdul Rahman Misni Jakarta Betawi. Lebih kurang 30 tahun mengaji, beberapa Lailatul Qadar pun Syekh Arsyad temui. Selalu doakan zuriat alimat dirinya dan zuriat serta umat Nabi sekalian. Ini antara guru besar Maulana di Makkah, Syekh
Syekh Athaillahnya, Syekh Samman, Syekh Sulaiman Kurdi Madinah, dari Syekh Sulaiman Kurdi Al-Banjari bernisbah mereka miliki 3 kota ilmu, Makkah, Madinah, Mesir kota ilmu. Pulang ke Banjar izin para guru, mampir di Jakarta 2 bulan dahulu. Silaturrahim para ulama Jakarta berjamu-jamuan laksana Idul Fitrinya, hingga terjadi karamat Maulana membetulkan kiblat, acungkan jubahnya. Jenderal Belanda juga ngakuinya, dalamnya laut pas apa dikata. Maulana lanjut pulang ke Banjaran, banyak sekali yang mengasih ke Maulana hadiah-hadiahan. Sampai di Banjar bulan Ramadan, sultan dan rakyat siap sambutan. Datang ulama besar kekasih Tuhan, pelita Kalsel negeri Banjaran, Maulana Arsyad bersama menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesinya, putrinya Syarifah bernama, suaminya Utsman, punya anak Muhammad As'ad anaknya, dengan ilmu palak yang dikuasai. Hitungan datu kalampayan mundur tanggal bulan Masehi, duluan akad nikah di Mekah, nyusul di Banjar wali naib nikah. Barangkali ba'da subuh Mekah jam 11 di Banjarmasin, beda 5 jam. Lalu dipasahlah dari Utsman Syarifah dengan Abdul Wahab, dikumpulkan Syarifah, lahirkan anak perempuan nama Fatimah, saudara seibu dengan Mukti dengan As'ad Fatimah. Keduanya cucu mengaji dengan kakek hingga dewasa, ilmu menguasai. Muhammad As'ad mengajar di majlis laki-laki, Fatimah mengajar majlis wanita-wanita putri. Awal mufti cucu Muhammad As'ad, baru anak-anak Maulana Arsyad. Hukum Islam pun di Martapura dijalankan, karena di masa Banjar kerajaan istri Maulana 11 tercatat, 4 tak berzuriat, 7 berzuriat, 30 anak Syekh Maulana Arsyad, 114 cucu Maulana Arsyad, 10 mufti, 11 qadi, pangkat penghulu tak terbilangi. Syekh Arsyad sukses melaksanakan mencetak anak cucu yang aliman. Di dalam hadis Nabi bersabda, paling dekat derajat Nabi adalah ulama. Syekh Abdul Rahman pun Siddiq berkata, setelah pangkat nubuwah hanyalah pangkat ulama. Setengah nasihat Maulana Arsyad untuk semua, terlebih zuriat, selalulah bertakwa dan beramal salihat untuk bekalmu yang abadi di akhirat. Lama berdiri di padang mahsyar, semuanya gelisah menanti kabar. Keringat pun tergantung, dosa kecil besar ke syurga atau ke neraka dihantar. Beberapa karya tulisan kitab Maulana Sabilal Muhtadin paling besar dan masyhurnya, bahkan masyhur ke belahan dunia. Fikih ibadat komplit beliau menulisnya. Maulana Arsyad 4 saudara, pertama Abidin Zainal Abidin, kedua Diang Penangah, yang ketiga Nurmin saudara. Maulana keempatnya Abidin tidak ada zuriatnya. Haji Zainal Abidin 7 orang anak, Diang Penangah 2 orang anaknya, adapun Nurmin 3 orang anaknya. Dan Tuan Guat istri Maulana juga punya 2 orang saudara, Tuan Giat dan Haji Abdul Latifnya juga berzuriat. Keduanya lihat Syajaratul Arsyadiyahnya. 6 Syawal Syekh Arsyad wafat, ba'da maghrib hujan pun turun dengan lebat. 1813 1227 Hijriat, 102 Masehi, 105 umur beliau wafat. Syekh Nawawi
di Banten kelahiran. Sejak kecil beliau hobi nuntut ilmuwan, menuntut ilmu ke berbagai negerian, ke Mekah, Madinah, ke Syam dan Mesiran, hingga menetap di Mekah Mukarramah. Di samping mengajar, beliau banyak ngarang kitab lah, lebih kurang 115 kitaban, semuanya dengan bahasa Araban. Beliau ulama jenius ahli, mengarang kitab sesuai situasi kondisi, wantar kitab ke berbagai negeri, membawa harum Indonesia negeri. Muridnya pun banyak, alim ternama Syekh Zainuddin Sumbawa di antaranya, Syekh Mahmud Permis, Mukhtar Abbaridnya, Kiai Khalil Bangkalan Madura, Muhammad Nawawi bin Umar ayah, ibunya bernama Zubaidah. 1813 lahir, 1230 Hijriah, wafat Syawal, berkubur di Ma'la Makkah. Untuk usianya 84-an, beliau ulama bertaraf internasionalan, sukses cemerlang di Timur Tengahan, ulama Jawi asal Indonesiaan. Syekh Muhammad Kashful Anwar lahirlah di Kampung Melayu 1304 Hijriah. Haji Ismail Hajjah Maryam ibu ayah, usia 9 tahun. Sekeluarga berangkat ke Mekah. Di Mekah Syekh Kashful Anwar belajar dengan para guru ulama yang besar. Jika malam di rumah dengan ayahnya belajar 2 tahun di Makkah. Wafat ayah, beliau tetap semangat nuntut ilmu. Usia 13 kembali wafat sang ibu. Walau diri yatim piatu, cambuk semangat terus belajar ilmu. Kakek neneknya masih ada yang terus menyemangati belajarnya. Kakek nenek pulang ke Banjaran karena cucunya yang sudah kuat dan istiqomah bertahan. Semua penilmu beliau pelajari, lengkap sanad ijazah diberi, salawat burdah dalail hasbuna. Inilah di antara guru-gurunya Sayyid Ahmad bin Abi Bakar Syabah, Muhaddis Haramain Syekh Umar Hamdan Mahrusinya, Syekh Muhammad Ali Husin Al-Maliki, dan guru besar lainnya banyaklah lagi. Syekh Kashful Anwar, mujaddid pembaharu di Darussalam, masyhur tambah maju. Beliau wara, zuhud dan kaya, kebun karet, sawah dan dagang permata. Beliau masyhur adil pimpinan, menggaji para guru disesuaikan. Sampai duit pribadi beliau gunakan, harta yang halal selalu dijagakan. Banyaklah murid, di antaranya alim ternama di Martapura, Syekh Haji Abdul Qadir Hasan Guru Tuha, Syekh Syarani Arif, Syekh Saman kompleksnya, Syekh Salim Ma'ruf, Syekh Samad Mulia, Syekh Husin bin Ali, Syekh Salman Yusufnya. Beliau pun banyak nyusun kitab risalah, diajarkan sebagai amal jariah. Di tengah nasihat Syekh Kashful Anwar, tuntutlah ilmu, berguru yang benar. Hidup di dunia ini hanya sebentar, bagai musafir yang singgah berlayar. Bekali takwa, banyaklah ibadat, harap dan takut terus dengan itu ibadat. Cita-citamu dipendekkan, dengki pemarah jauh tinggalkan. Sayogyanya bila ditanyai guru masalah ilmu yang tidak tahu, menjawab aku tak tahu, janganlah malu, karena itulah tanda sang guru sempurna ilmu. Jika wajahmu jelek sudah ditambah hidup miskin susah, jaga lidah dari dusta gibah, gunakan lidah zikir Quran salawatlah malam Isnin. 18 Syawal wafat 1940, 1359 Hijriah, usia 55. Muhammad Arsyad dan Maryam berzuriat. Ya Allah, curahkan ampunanmu dan juga rahmat. Ya Allah, saat ini kami menghauli 4 orang auliamu, ampuni kami, kabulkan semua yang hadir, segala hajat dan husnul khatimah ya Rabb. Kami nan wafat. Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah.
As-salatu ala man ja'ana bil bisyara man ja'ana bil bisyara Allah selalu memandangnya. Berkat Syekh Arsyad berada, pelita negeri Banjarnya, khusus di Martapura. Dakwah berbagai penjuru, dakwah berbagai penjuru. Kalsel, kalteng, kaltiman, hingga nikah berzuriatan, zuriat banyak aliman. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Wassalatu ala man ja'ana bil bisyara, man ja'ana bil bisyara. Datu pandanglah kami, khusus ahli Banjari. Datu pandanglah kami, khusus ahli Banjari. Engkau Khalifah Syekh Samad, sukseslah melaksanakan. Anak cucu alimah nyebar ke seluruh negerian. Ya Jaddan al-Arsyadi, Imamun al-Banjari. Ya Jaddan al-Arsyadi, Imamun al-Banjari. Ya Jaddan al-Arsyadi, Misbahun al-Banjari. Ya Jaddan al-Arsyadi, Misbahun al-Banjari. Ya Allah, jadikan semua Allah. wabil khusus dzurriyyatnya mengikut jalan datunya, suka ilmu dan menuntutnya. Selamat dunia akhirat, husnul khatimah wafat. Kelak hari kiamat mendapat
syafaat ya jaddan al-arsyadi Imamun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Imamun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Misbahun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Misbahun al-Banjari ini di antara zuriat luar daerah membimbing umat di Berose Ali Junaidi Tenggarong se Abu Talhabi balik papan se Sulaiman Kurdi Baragai se Abdurrahman Kopi se Ahmad se Sa'duddin Kandaman se Salman Farisi Diran Tawan ya jaddan al-arsyadi Imamun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Imamun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Misbahun al-Banjari ya jaddan al-arsyadi Misbahun al-Banjari Syekh Abu Hamid di Sampita Syekh Muhammad Arsyad di Bagata Pengarut Muhammad Amin Qadi Marabahan Abdul Samad Qadi Hajar Masjid Jamaluddin Mufti Martabur Syekh Muhammad Zaini di Bangga Syekh Syadwani Abdan Sumatera Mufti Syekh Abdul Rahman Sidina Nabi 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 Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Tuntutlah ilmu gemar akhirat Guru yang benar Guru yang ahli Tak muji diri Tidak sesumbar Hidup di dunia Tiada yang kekal Hanya sebentar Bagai musafir singgah mencari bekal berlayar Nuju negeri yang kekal abadi kepada mahsyar Sidina Nabi 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 Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Syekh Muhammad Kasbul Anwar Habibun Nabi Tanda kiamat Quran ulama habaib dihina Ahli bid'ah dan ahli fasik maksiat dipuja Jika wajahmu jelek dan hidupmu miskin susah Hanyalah lidah jaga jangan berdusta menggibah Gunakan lidah baca Al-Quran Salawat zikir lazim Sidina Nabi 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 Sidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Sayyidi Muhammad Al-Bukhari Habibun Nabi Hadis Bukhari
terangkan hati, bersihkan karat. Yang bacanya cita-citanya putuh mendapat, menaruhnya di rumah barokah juga selamat. Negeri pun aman dari berbagai bala mudarat. Jika dihafal hilangkan semua sifat yang jahat. Allah ridhawi, tidaklah bosan membaca walau berulang kali. Semua hadis sabdanya Nabi wahyu ilahi. Hadis Bukhari kemegahan semua hadis Nabi. Hadis Bukhari bintangnya semua hadis-hadis Nabi. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات فاجعل مجتمعنا فيتم حسن الختام واكرم الارواح منا بلقاء خير الانام وابلغ المختار عنا من خير الانام من خير الانام طلع البدر علينا
دون الخلاف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله مرحبا يا خير خلق الله مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا سيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل